Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli 'alan nabiyil hasyimi Muhammad wa 'ala alihi wa sallim taslima, amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para kiai, para asatidz, para ustadzat, khususnya pengurus masjid Asyura, yaitu Bapak Ustadz Haji Sahroji, Presiden Menembus Langit Suryalaya, Bapak Haji Ferry Junaidi, salah satu pimpinan di LDTKN DKI Jakarta, Bapak Ustadz Andika Darmawan, Bapak Ustadz Zainuddin Ali, Bapak Ustadz Khalaf Syarifuddin, Ustadz Danuhangga, Ustadz Hasanuddin dari Paris, para pengurus masjid, para pengurus LDTKN, para sesepuh, bini sepuh, hadirin dan hadirat semua, ikhwan dan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, calon ahli surga, calon para aulia Allah, atau sebagian mungkin sudah menjadi waliullah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam tambih nasihat pertama apa kira-kira ya? Yang paling pertama di dalam tambih apa tuh? Apa kira-kira? Ya? Ya? Berhati-hatilah ya. Pertama doa. Semoga ada dalam kebahagiaan, pimpinan negara bertambah keagungan dan kemuliaan. Selanjutnya pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid apa? Berhati-hatilah dalam segala hal. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mengapa kita harus berhati-hati? Karena di dalam surah Az-Zalzalah Allah berfirman, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang berbuat sebesar dzarrah, sebesar atom, pokoknya kecil banget, khairan dari kebaikan, yarah, dia pasti melihatnya, dia pasti akan memetiknya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat mithqala dzarratin syarran, sebesar dzarrah syarran dari sebuah keburukan, yarahu, dia pun akan memetik, akan mendapatkan hasilnya. Maka itu kita perlu berhati-hatilah dalam segala hal. Ada seorang sufi bernama Abdullah bin Mubarak. Kalau guru kita Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, ini Abdullah bin Mubarak. Salah satu kisah yang terkenal dari beliau itu adalah ketika ada orang berangkat haji, mau berangkat haji nggak jadi, gara-gara tetangganya gitu kan. Ternyata semua dia nggak berangkat, tetapi banyak yang lihat kan gitu kan, pernah dengar ya? Itu Abdullah bin Mubarak. Nah, suatu saat Abdullah bin Mubarak itu suatu saat beliau ngelihat orang lagi pada sholat istisqa. Pas sholat istisqa berjamaah, tapi nggak kunjung hujan juga. Doa lagi gagal, doa lagi gagal lagi, doa lagi gagal maning. Pripien keson. Suatu saat ada seorang yang not good looking gitu ya. Kalau mau bilang jelek nggak enak ya, jangan, not good looking lah begitu ya. Dia berdoa kepada Allah sendirian, orang-orang udah nggak ada tuh. Selesai dia berdoa kepada Allah, hujan langsung deras, kayak air ditumpahin nih, kayak begini nih. Praktekin nggak kira-kira? Jangan ya, tertumpah beneran. Jadi itu kayak air ditumpahin, hujannya tuh. Dititeni apa nih bahasa ini, Paris. Diteliti ya, diteliti. Ini orang nih, coba perginya kemana?
Itu bahasa Inggrisnya Titanic. Bukan ya. Kemana tuh orang larinya? Oh, ternyata ke tempat penjualan budak. Akhirnya dia tanya kepada penjualan budak, Pak, saya mau beli budak di sini besoknya gitu ya. Dia siapin uang. Pak, saya mau beli budak di sini. Mana budak-budak Bapak? Dikeluarin. Ada 30 orang. Nih budak-budak saya. Harganya berapaan nih? Ya 25 dinar. Dilihat atu-atu, diteliti, nggak ada yang kemarin. Mana dia? 30 orang nggak ada. Selain ini ada lagi nggak? Ada sih, cuman ya percuma lah, bapak nggak bakal beli. Nggak apa-apa, keluarin aja. Akhirnya dikeluarin. Ternyata betul yang doa kemarin tuh. Nah ini nih yang doa kemarin nih. Pak, saya mau belinya yang ini. Pak, bapak nggak nyesel? Enggak. Perlu diketahui, for your information, bahwa orang ini budak saya yang ini khusus dia lemah, nggak bisa kerja. Udah nggak bisa kerja, nggak bisa ngomong, nggak pandai berkomunikasi, udah pendiam, tangannya pendiam juga. Jadi ini sangat lemah badannya, saking lemahnya dia susah untuk bekerja. Jadi saya nggak yakin dia akan bisa membantu pekerjaan-pekerjaan bapak. Nggak apa-apa, saya beli, pokoknya ini berapa nih? Ya kalau itu ambil dah 10 dinar. Akhirnya kata Abdullah bin Mubarak, enggak, saya mau beli dia dengan harga 25 dinar. Tetap dia menghargai sebagaimana yang lain, harganya mahal. Lalu setelah selesai cerita, kenapa saya memerdekakan kamu? Karena sesungguhnya saya melihat kejadian kemarin. Maksudnya, iya, waktu Anda sedang sholat istisqa, Anda berdoa, saya dengar doa Anda. Terus, ya habis itu turun hujan. Saya yakin Anda bukan orang sembarangan. Oleh karena itu, saya mau memerdekakan. Benar memerdekakan? Iya. Akhirnya dimerdekakanlah budak itu. Setelah dimerdekakan, udah selesai merdeka, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku memohon Engkau supaya menutupi aku, ya Allah. Ternyata sekarang ada orang tahu. Sekarang aku tuh sudah nggak ada gairah lagi untuk hidup. Ambillah nyawaku ya Allah. Meninggal saat itu. Udah diketahui meninggal. Kadang-kadang kita kan pengen populer gitu ya. Ya Allah, malu nih. Nah ini pengennya muncul. Pengennya populer. Pengennya dihormati. Belum tentu. Bisa jadi yang begitu-begitu tuh yang wali. Akhirnya dia wafat, lalu oleh Abdullah bin Mubarak, ya udah deh, dipakein kain kafan. Ada kain kafan udah jelek, udah bulukan, dikafani, dikuburkan. Malam dia bermimpi. Mimpi berjumpa 2 orang lelaki rendengan ini. Pas dideketin, lelaki itu salah satunya berkata, aku adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersamaku adalah Nabi Ibrahim. Tahukah kamu telah wafat salah satu wali dari wali-wali Allah, dan wali Allah wafat tapi kamu ngasih kain yang jelek, kamu menghina waliullah. Ya Allah, dia bangun, digali lagi tuh kuburan tuh, digali lagi kuburan, ganti pakai yang bagus begitu kan, pakai sutra, yang enggak lah ya, pakai kain, tetap kain kafan, tapi kain kafan yang baru, yang bagus, lalu dikuburkan lagi. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang kita ya, kadang-kadang barangkali ya ada sikap-sikap kita yang ingin menonjolkan diri. Nah ini justru bahaya nih. Jadi di dalam tasawuf, nasihat pengersa guru kita, berhati-hatilah dalam segala hal sikap kita. Karena orang-orang yang banyak ngomong kayak saya nih, ini bisa jadi makomnya udah paling bawah. Tahu-taunya yang pojok-pojok situ tuh, tahu-taunya wali gitu kan. Ya Allah, orang-orang yang sering masuk TV kayak saya nih, ya itu makomnya udah bawah, nuncup lagi begitu ya. Itu, tapi yang pojok-pojok yang diem aja, tahu-taunya nggak banyak ngomong. Datang orang nggak paham, nggak datang juga nggak tahu gitu ya. Tahu-taunya amaliyahnya luar biasa, barangkali begitu. Ini buat saya aja, tapi bukan berarti ngelihat gitu berarti Ustaz Andika rendah, jangan begitu. Jangan salah alamat.
Yang namanya tausiah itu jangan salah alamat. Ini saya lagi ngomong buat diri saya sendiri. Nah, karena saya bingung mau ngomong apa. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, masih tentang berhati-hati dalam segala hal. Jadi kenapa saya sampaikan bahwa nasihat itu harus tepat tempatnya. Kalau enggak, bisa-bisa kita salah menyikapi. Bagi jamaah, kita harus menghormati siapapun yang bicara, khidmah ilmiah. Gitu ya. Bukan berarti, oh itu berarti rendah. Enggak, itu khusus saya, silakan begitu. Tapi yang lain jangan. Karena khidmah ilmiah itu pada maklumat tahun 96, itu pengersabah betul-betul menekankan ilmu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa ilmu itu penting? Jadi maksud saya adalah jangan salah tempat. Contoh misalkan begini ya, nasihat yang salah tempat. Kan ada tuh, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Terus belajar sesudah dewasa. Gitu. Wah, kata Pak Haji Saroji. Laksana melukis di atas air. Gitu ya. Nah, ini nasihat ini buat anak kecil. Orang dewasa jangan pakai ini. Belajar sesudah dewasa tuh kan, laksana mengukir di atas air. Udah nggak usah kuliah lagi. Ngapain kuliah-kuliah? Nah, ini salah nih yang begini nih. Ini salah. Jadi nasihat itu jangan salah tempat. Nasihat itu buat anak kecil. Orang dewasa jangan pakai begitu. Nah, jadi gitu ya. Jadi maksud saya, sikap jamaah kepada para asatid jangan merendahkan begitu, tapi asatid yang berbicara, mereka berhak bersikap seperti itu. Nah, begitu ya, karena saya lagi bicara. 2, berhati-hatilah dalam segala hal. Kalau tadi kan sikap batin ya. Yang kedua, dalam muamalah kita. Ada kisah lagi dari Abu Yazid Al-Bustami. Ada penyanyi dari Riau namanya Iyad Bustami. Kiai di Banten, Kiai Bustami. Mungkin asalnya dari Abu Yazid Al-Bustami. Nggak tahu Abu Yazid Al-Bustami, Syekh ini apakah waktu kecil dipanggilannya Tommy gitu ya? Tommy barangkali gitu ya. Abu Yazid Al-Bustami. Suatu saat bermimpi lagi. Nah, mimpi lagi nih. Jadi mimpi ini ada 3. Mimpi dari setan, mimpi dari diri sendiri, dan mimpi dari Allah. Nah, itu. Saya lanjutin dulu. Prime time ini ya, mimpi ini prime time, tapi saya lanjutin tentang Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Suatu saat Abu Yazid Al-Bustami bermimpi, setelah mimpi bangun nangis dia. Ditanya sama santrinya, wahai kiai, kenapa tiba-tiba nangis? Ceritanya begini, aku bermimpi, di dalam mimpi sedang dihisablah seseorang pedagang daging. Ketika dihisab pedagang daging itu, saya mau mengajukan permohonan apa? Saya dulu ada customer saya yang beli daging kepada saya, tolong didatangkan customernya. Ceritanya bagaimana? Begini. Dulu waktu saya dagang daging, si customer itu megang-megang daging punya saya itu, dagangan saya. Pas megang daging pegangnya agak kenceng. Lalu ini berapa nih? Ini berapa nih? Ini berapa? Rupanya ada bekas tangannya tuh. Ada bekas tangan, dan itu mengurangi timbangan daging sedikit banget. Nah, sebesar dzarrah katanya begitu ya dalam kitab An-Nawadir Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi itu. Sebesar dzarrah. Akhirnya betul begitu? Iya, memang betul. Timbangannya berkurang dikit. Oke, kalau begitu sekarang keadilannya adalah pengadilan akhirat. Kalau pengadilan dunia mungkin gak adil biasa, tapi pengadilan akhirat seadil-adilnya. Oke. Akhirnya diambillah pahala dari customer itu, diberikan kepada pedagang daging. Timbang, udah gak ada lagi, gak ada, timbang. Pas ditimbang, tadinya itu keburukannya banyak, tapi bedanya tipis banget. Ditambah kebaikan itu, akhirnya naik dikit, tapi kebaikannya lebih banyak, sedikit banget, tipis banget dah. Akhirnya masuk surga. Customer berikutnya,
Rupanya customer ini kebaikannya beda tipis, tapi gara-gara kebaikannya diambil untuk pedagang daging tadi, akhirnya customer itu lebih banyak keburukannya dikit, dan gara-gara itu dia masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Berhati-hatilah dalam segala hal. Nah, maka nasihat pertama beliau begitu. Maka Abu Yazid Al-Bustami menangis. Ya Allah, saya nggak ngerti, saya termasuk yang mana nih? Kan ada di dalam sebuah hadis, atadruna manil muflis, tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut? Sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut, orang yang nggak punya dirham, nggak punya kesenangan. Kata Rasul, bukan begitu. Orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, dengan membawa pahala zakat, dengan membawa pahala haji. Kalau dilanjutin tuh, dengan membawa pahala zikir, dengan membawa pahala manakib, dengan membawa pahala hataman, dengan membawa pahala ngapal Quran. Wa qad ya'ti wa qad syatama hadza, tapi dia datang, dia memaki-maki orang lain. Wa qadhafa hadza, dia menuduh orang lain. Wa syatama hadza, dia memaki orang lain. Wa akala mala hadza, dia memakan harta orang lain, dia menumpahkan darah orang lain. Saya mau tanya, kalau orang bangkrut itu asalnya kaya atau emang udah miskin? Asalnya kaya. Kalau dari lu miskin namanya bangkrut nggak? Enggak. Yang namanya bangkrut itu kaya dulu kan, baru jatuh. Itu namanya jatuh bangkrut. Jatuh bangkrut aku, kan gitu ya lagunya. Bukan ya, itu jatuh bangun ya. Nah, sampai mana tadi tuh? Ya, bangkrut. Nah, bangkrut itu orang yang datang pada hari kiamat, pahalanya banyak, tapi dia tidak hati-hati dalam bermuamalah. Disinilah tambih. Jadi tambih ini diamalin gak selesai-selesai nih. Ya Allah, ngamalin tambih gak kelar-kelar. Karena berhati-hati aja udah luar biasa dah. Berhati-hatilah dalam segala hal. Gara-gara muamalah sesama manusianya gak bagus, pahala sholatnya diambil, kata Rasul. Maka saat itu, saat pengadilan akhirat tadi, cara keadilannya bagaimana? Oh, kamu dianiaya sama dia? Iya. Ambil pahala dia, diambil. Tuh, diambil lagi, diambil. Pahalanya habis. Yang komplain masih banyak. Ya Allah, dulu aku dihina. Ya Allah, aku dulu dibully. Ya Allah, aku difitnah dan lain sebagainya. Pahala udah habis. Oke, sekarang dia nggak bisa bayar lagi pakai pahala, gantinya dosa kamu timpakan ke dia. Akhirnya timpakan. Tadinya pahalanya banyak, ibadahnya luar biasa, habis buat bayar masih kurang juga, utang akhirnya dia bukan nol, minus, itulah bangkrut. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, muamalah juga gitu. Kalau kata Sayyidina Umar, orang yang nggak ngerti muamalah ekonomi Islam dan dia dagang, dia akan memakan harta riba, sadar atau tidak sadar. Tuh, hati-hati. Bodoh, ini maka pentingnya khidmah ilmiah ya. Bodoh dalam hal ekonomi Islam, dia akan makan riba, sadar atau tidak sadar. Bodoh dalam hal hukum, dia bisa terjerat hukum. Bodoh dalam parenting, dia bisa salah asuh. Maka al-jahlu ra'su kulli khati'ah. Kebodohan adalah biang kerok seluruh kesalahan-kesalahan. Nah, jadi ini pentingnya ilmu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, itu baru zalim dikit kepada pedagang daging satu orang. Bagaimana kalau zalimnya kepada komunitas? Bagaimana kalau korupsi? Korupsi zalimnya kepada siapa? Banyak orang. Saya mau cerita lagi yaitu Ibrahim bin Adham. Nah, Ibrahim bin Adham, satu cerita aja lagi deh ya, nanti kelamaan. Ibrahim bin Adham suatu saat beli kurma di Mekah. Pas beli kurma di Mekah, lagi transaksi, kurmanya rupanya tinggi nih. Ada yang jatuh 2 butir kurma, masuk ke keranjangnya Ibrahim bin Adham. Beliau nggak ngeh itu kurma itu ada 2 yang jatuh. Ya udah dia bawa ke Palestina. Ke Palestina berapa ribu kilometer ya,
mungkin seriusnya lah, nggak sampai 2000 km lah. Nah, sampai ke Palestina, lalu di Qubbatus Sokhra beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berdoa, ada dua malaikat berdialog. Itu Ibrahim bin Adham ya? Iya. Kenapa? Enggak, kok Ibrahim bin Adham ini doanya nggak makbul, padahal dia wali. Iya, dia doanya nggak makbul gara-gara dia makan kurma, pedagang kurma yang di Mekah, ada 2 butir yang jatuh, dan dia makan juga. Gara-gara itu doanya setahun nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaget Ibrahim bin Adham, ya Allah, berarti waktu itu tuh kembali ke Mekah lagi. Pas kembali ke Mekah, dicari mana tukang korma ini yang kemarin udah aki-aki. Ternyata tukang kormanya udah wafat. Ditanya yang waktu itu jualan di sini mana? Udah wafat, Pak. Terus ini gimana? Iya, ini saya anaknya. Oh iya, kebetulan alhamdulillah. Saya minta tolong diikhlaskan 2 korma. Ceritanya begini, diceritain. Tolong ikhlaskan 2 korma yang jatuh ke kantong saya. Kata anaknya, baik Pak, saya ikhlaskan dari sisi saya. Tapi bapak saya punya istri dan punya anak 2. Ada 1 lagi. Rumahnya di mana? No, di sono. Didatengin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini istrinya penjual korma? Iya. Saya minta diikhlaskan 2 korma yang udah jatuh ke kantong saya. Kata istrinya, saya ikhlaskan dari sisi saya. Tapi masih ada 1 lagi anak saya. Akhirnya, ini anaknya? Iya. Saya minta diikhlaskan ya. Iya. Alhamdulillah. Ternyata ahli warisnya udah mengikhlaskan semua. Balik lagi ke Qubbatus Sokhra ke Palestina, doa lagi, ngobrol lagi, malaikatnya chit-chat. Itu Ibrahim bin Adham. Iya, alhamdulillah sekarang doanya udah makbul dia. Wah, alhamdulillah, seneng dia. Itu 2 korma milik seorang pedagang korma. Kalau korupsi uang negara, kepada berapa orang kita harus minta maaf? Gampang gak kira-kira? Ya Allah, hati-hatilah dalam segala hal. Ikhwan TKN nih, jangan ngerjain pangersa abah, jangan bikin berat guru dengan kita sembarangan bermuamalah. Nah ini, guru nanggungnya berat. Iya, guru kepada murid-muridnya menjaga, tapi kita jangan beratin guru dong. Ini namanya bukan murid yang baik. Memang guru luar biasa tanggung jawabnya. Maka kalau ada orang makan riba, ada kerja di saya pernah ada orang berdoa minta didoakan kepada pangersa abah, "Bah, saya mau kerja di sini." Rupanya tempat itu tempat riba. Abah, aduh berat nih gitu. Ngangkatnya berat tuh. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berhati-hati. Makin tinggi posisi kita, makin memungkinkan untuk membantu orang bertakwa, atau kita zalim kepada banyak orang. Yang namanya pemimpin itu dekat ke surga, dekat ke neraka. Kalau salah kebijakan merugikan orang, berapa ratus juta orang Indonesia ntar pada minta di sono, bagaimana tuh? Tapi bukan berarti jangan mau jadi pemimpin, jangan. Harus ada yang mau, orang-orang soleh harus ada yang memimpin. Maka Fudail bin Iyad berkata, seandainya saya hanya punya 1 doa yang dikabulkan oleh Allah, 1 doa itu adalah saya minta pemimpin yang soleh. Wahai Fudail, apakah anda tidak ingin punya anak soleh? Pengen. Tapi kalau anak saya soleh, paling yang kecepretan keberkahannya keluarganya. Tapi kalau pemimpin yang soleh, maka bangsa itu akan menjadi soleh. Jadi yang namanya pemimpin itu dekat ke surga, dekat ke neraka. Maka hati-hati. Tapi jangan takut untuk memimpin. Memimpinlah. Tapi jangan gara-gara dunia lalu segalanya dihalalkan. Ini kecil dunia. Maka kata Rasulullah SAW, dunia itu mithlu, orang mencelupkan tangannya, lalu ketika diangkat, falyanzur bima yarji, kata Rasul, air lalu diangkat, tes, itulah dunia. Ada orang suatu saat yang menginginkan, dia namanya manusia ya, pengen ada ya sedikit kelayakan lah, kemewahan dikit lah begitu. Lalu akhirnya suatu saat diajak oleh pangersa abah di dalam mimpinya.
Neng, tuh Neng, tempat kamu di situ tuh. Rupanya di surga, indah banget dah. Tuh tempat kamu di situ. Gimana? Mau nggak? Wah enak, jadi dunia itu nggak ada apa-apanya. Jangan gara-gara dunia, jangan gara-gara kekuasaan secuil, di akhirat yang komplain nanti ratusan juta orang. Naudzubillah min dzalik. Tapi memang harus ada orang soleh yang memimpin biar baik, begitu ya. Maka di dalam setiap manakib kita doakan pemimpin kita agar ditambah kemuliaan dan keagungannya. Yang kedua, ketika kita mengkritik berarti kita sayang. Ada pemimpin kita di perusahaan, pemimpin kita di organisasi salah, kita kasih masukan, kita kasih nasihat. Melenceng, kita luruskan. Itu bagian dari kita menyelamatkan saudara kita. Biarin aja dia, itu namanya nggak sayang. Udah biarin aja, itu sama dengan menjerumuskan. Jadi kalau ada orang kritis berarti dia sayang. Nah begitu ya. Ini kan banyak pemimpin-pemimpin organisasi di sini. Demikianlah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai bla 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 gitu ya. Yang intinya adalah beliau ingin kita berhati-hati dalam muamalah, dalam bersikap, sikap lahir, sikap batin, kita harus hati-hati karena konsekuensinya panjang. Maka betul-betul kita, semoga ya, kita nggak ngerti nih kezaliman apa yang kita munculkan, yang kita hasilkan untuk orang banyak, kita nggak ngerti. Doa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan kalau saya barangkali zalim dalam membuat kebijakan-kebijakan, ya Allah berikanlah hidayah ya Allah. Itulah yang beliau mintakan kita agar tadi Pak Haji Ferry sampaikan, dari pemimpin yang paling atas sampai yang paling bawah, mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan dan keagungan. Amin ya rabbal alamin. Demikian, dan mudah-mudahan orang-orang soleh tetap istiqomah, karena yang mereka cari adalah akhirat, dan insya Allah bisa memberikan keberkahan dan kebaikan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.